Ambition without action is merely a dream. It's the fusion of ambition and action that paves the path to achievement. Get ready to embark on a journey of ambition and passion as I will introduce myself as one of the candidates for Duta Pelajar Putri Jawa Timur 2023, driven by an unwavering desire for excellence. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dalam meraih mimpi merupakan sebuah anugerah yang sangat indah. Perkenalkan, saya Shannon Melody Singopranoto, salah satu kandidat Duta Pelajar Putri Jawa Timur 2023. Saya lahir pada tanggal 7 Februari 2007. Dengan sifat yang ambisius dan suka tantangan, saya tahu bagaimana memulai dan mengakhiri sebuah target, baik dalam hidup maupun meraih kesuksesan, baik masa sekarang maupun masa depan. Hal ini juga membawa saya untuk mencoba hal baru dalam menguji baik mental maupun fisik untuk mengikuti ajang bergengsi bagi pelajar berprestasi tingkat Jawa Timur pada tahun 2023 ini. Sebagai calon Duta Pelajar Putri, saya wajib memiliki keseimbangan antara pola pikir, keterampilan, maupun daya juang dalam meraih prestasi. Banyak hal yang sudah saya tempuh dalam mewujudkan cita-cita saya dengan mengikuti kegiatan maupun kompetisi yang ada di dalam maupun luar sekolah, baik secara akademik maupun non-akademik. Berikut adalah beberapa prestasi yang telah saya ukir selama menempuh studi, baik di tingkat sekolah, daerah, nasional maupun internasional. Selain itu, saya mengidolakan sosok perempuan cerdas yang memiliki pemikiran kritis yang luas, yaitu R.A. Kartini. Saya juga aktif dalam berorganisasi dalam kegiatan OSIS di sekolah saya. Saya dipercaya sebagai bendahara OSIS, yang mana membuat saya selalu berpikir kritis bagaimana mengelola keuangan organisasi dengan baik dan tidak melampaui budget yang sudah disediakan. Dalam keseharian saya suka bermain musik maupun menari. Bagi saya, panggung adalah dunia dalam berekspresi dan menyampaikan gagasan dalam bentuk seni. Sehingga, dalam perlombaan baik Ciputra's Got Talent ataupun lomba piano, saya selalu mendapatkan juara. Hal tersebut dapat saya raih karena daya dukung keluarga dan sekolah yang sangat saya cintai. Baik dukungan fisik maupun mental, selalu keluarga berikan kepada saya agar terus semangat meraih prestasi. Apalagi Sekolah Ciputra sebagai salah satu sekolah bergengsi yang selalu membantu saya menggali apa yang menjadi bakat dan minat saya sehingga saya bisa berdiri di sini. Apa saja yang menjadi keunggulan sekolah saya dalam membentuk diri saya menjadi pribadi yang ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, lan tut uri handayani, di mana saya bisa menjadi tuntunan, pembangun, dan pendukung dalam rangka berproses menjadi anak negeri yang berprestasi. Beberapa keunggulan sekolah yang menjadi salah satu sekolah terfavorit di kalangan remaja pemikir kritis. Di Sekolah Ciputra juga menekankan untuk mencintai bangsa dan negaranya terlebih dahulu sebelum mencintai bangsa dan negara yang lain. Dalam upaya ini, beberapa pengetahuan tentang wawasan Jawa Timur, khususnya Surabaya, sebagai tempat tinggal saya. Surabaya yang didirikan pada abad ke-13 oleh Raden Wijaya menjadi pusat perdagangan penting di Pulau Jawa. Pada abad ke-17, Belanda mendirikan VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda di sini, dan kota ini menjadi basis perdagangan kolonial. Selama Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 hingga 1949, Surabaya menjadi pusat perlawanan penting terhadap penjajahan Belanda, menciptakan pertempuran sengit di dalamnya, seperti pertempuran 10 November 1945 yang terkenal. Pada tahun 1949, Surabaya akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sejak itu, kota ini telah tumbuh menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan di Jawa Timur.
Di Surabaya, rumah adat Jawa Timur yang khas adalah rumah joglo. Rumah joglo memiliki ciri khas berupa atap tinggi dengan struktur kayu yang indah. Atapnya biasanya dibuat dari sirap atau genteng merah yang membentuk pola-pola geometris yang indah. Ruang dalamnya dibagi menjadi beberapa bagian yang mengikuti tata letak tradisional, seperti pendapa, yaitu ruang tamu, dalem, bagian dalam yang lebih pribadi, dan soko guru, yaitu tempat bersembahyang. Baju tradisional Surabaya, baju cak. Baju untuk cak berupa beskap lengan panjang yang dihiasi dengan beberapa aksesoris terutama di depan dada sebelah kanan. Cak mengenakan udeng sebagai penutup kepala. Bagian bawahan ada yang mengenakan celana panjang yang dibungkus kain batik pendek di atas lutut. Dan ada juga yang mengenakan jarik panjang bermotif batik hingga mata kaki. Baju ning. Baju untuk ning berupa pakaian kebaya dengan warna yang beragam dengan paduan bawahan berupa kain jarik bermotif batik. Pada awalnya, rambut pada ning menggunakan ban, yaitu sanggul. Karena itu, kain yang digunakan untuk menutup kepala dengan membiarkan sebagai rambut terlihat seperti kerudung, namun berbeda dengan jilbab. Surabaya juga memiliki kekhasan pada kulinernya yang sangat khas. Terdapat beberapa ikon kuliner yang paling terkenal di Surabaya. Di antaranya, 1. Nasi rawon. Nasi rawon merupakan kudapan khas dengan kuah hitam kental yang diolah bersama daging dan dihidangkan dengan tauge, sambal, dan taburan bawang goreng. 2. Lontong balap. Lontong balap merupakan kudapan khas dengan mengkombinasikan antara lontong, tauge, daun bawang, seledri, tahu goreng, lento, disiram dengan kuah gurih, ditambah sambal petis, dan dimakan dengan kerupuk. Bagaimana bisa menyeimbangkan antara belajar, prestasi, dan hobi sehingga menjadi anak yang berprestasi? Menyeimbangkan antara belajar, prestasi, dan hobi adalah tantangan yang penting dalam kehidupan siswa yang berambisi. Rencana waktu yang bijak dan disiplin adalah fondasi utama. Tentukan prioritas dengan mengatur jadwal belajar yang terstruktur dan alokasikan waktu untuk hobi yang memberikan relaksasi dan rutinitas akademik. Gunakan waktu luang di sekolah atau antara tugas untuk mengejar minat pribadi. Komunikasikan rencana Anda dengan orang tua atau wali untuk mendapatkan dukungan dan nasihat yang diperlukan. Ingatlah pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan mengelola stres dan menjaga kesehatan fisik dan mental. Pada intinya, keselarasan ini menciptakan anak yang berprestasi dengan kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Untuk mengakhiri perkenalan saya sebagai salah satu kandidat Duta Pelajar Putri 2023, mari kita parian. Wak tainen duwe anak putra, aku Shannon seko SMA Ciputra. Markuat tuku nang Taipan, tetap semangat kanggo masa depan. Matur nuwun, nedha nerima.